Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan sebuah karya Roald Dahl di mana kami akan membahas tahapan plot yang ada di dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Nanda Sekarahayu, Ana Rahmalia, dan Rania, yang dimana di latar belakangi seperti yang diketahui bahwa alur berisi tentang rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang mana tentu terdapat unsur-unsur yang berfungsi sebagai pembentuknya. Peristiwa, konflik, dan klimaks adalah hal utama yang membentuk sebuah alur. Ketiganya saling terikat satu sama lain dengan adanya hubungan sebab dan akibat. Sebuah peristiwa yang tragis tidak mungkin terjadi apabila tidak ada peristiwa dan juga konflik dalam ceritanya. Maka dari itu, kombinasi antara peristiwa dan konflik dapat menjadi penentu terbentuknya sebuah alur. Kombinasi antara peristiwa dan konflik sebetulnya sudah cukup untuk membentuk sebuah alur. Tetapi, akan lebih baik jika semua rangkaian peristiwa dan konflik tersebut diceritakan secara berurutan dan sesuai dengan tahapannya. Selain pemilik struktur atau unsur tahapan alur sendiri dari 3 tahap, yang diantaranya adalah tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Objek penelitian akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah novel fantasi karya Roald Dahl yang berjudul Charlie and the Great Glass Elevator. Novel ini merupakan sequel dari novel sebelumnya yang mana masih menceritakan tentang petualangan Charlie dengan Mr. Wonka beserta keluarganya, tetapi bukan di pabrik coklat, melainkan petualangan mereka dengan sebuah elevator raksasa yang terbuat dari kaca. Penelitian memilih novel ini sebagai objek penelitian karena cerita yang disuguhkan sangat menarik dan penuh makna, serta pembelajaran hidup. Alur dalam novel ini juga cukup menarik untuk dibahas karena hubungan kualitas antara peristiwa dan konflik ada di dalam membentuk sebuah tahapan alur cukup jelas dan mudah dicerna. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk meneliti tentang alur beserta konflik yang mempengaruhi tahapan alur sebagai pembahasan dalam penelitian. Rumusan masalah yang sedang kita bahas berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu bagaimana tahapan alur dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl, bagaimana konflik dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl ini dapat mempengaruhi alur. Lalu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendeskripsikan tahapan alur dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl. Dan kedua, untuk mendeskripsikan konflik yang mempengaruhi alur dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Rania. Tinjauan pustaka. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan suatu teks hadir sebagai teks sastra. Unsur-unsur secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita. Unsur yang dimaksud diantaranya adalah plot, tokoh, penokoh, tema, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan moral. Nah, plot Stanton adalah dalam Nurgiatoro, plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat peristiwa yang disebabkan atau penyebab kejadian peristiwa yang lain. Unsur membangun alur. Menurut Nurgiantoro, unsur pembangun alur diantaranya ada peristiwa, konflik, dan klimaks. Tahap alur, menurut Aristoteles, plot harus terdiri dari tahap awal, seperti pengenalan latar, tempat, waktu, dan suasana, serta tokoh. Tahap tengah, konflik bermunculan dan semakin berkembang serta memanas. Dan tahap akhir, tahap di mana masalah-masalah mulai diselesaikan dan menuju akhir cerita. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian dilakukan secara alamiah atau ada apa adanya dengan data
berupa kata-kata atau gambar. Untuk menunjang metode penelitian kualitatif, penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif pada penelitian ini. Metode deskriptif adalah metode yang memberi gambaran atau penjelasan suatu objek sehingga diketahui kondisi subjek atau objek secara jelas dan sesuai dengan fakta yang ada. Dengan demikian, pengguna metode ini dalam penelitian dapat memberikan gambaran dan memaparkan kutipan-kutipan bagian dari tahapan alur dari novel Charlie and the Chocolate Factory. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural dan pendekatan struktur naratif, biasanya disebut dengan pendekatan objektif. Ratna dalam Andini 2021 mengemukakan jika pendekatan objektif memfokuskan proses analisis pada unsur-unsur yang dikenal dengan analisis intrinsik. Baik, saya akan melanjutkan ke bab yang selanjutnya, yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini akan ada 2 poin utama yang dibahas. Yang pertama, tahapan alur dan juga konflik yang mempengaruhi alur dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl. Baik, kita ke poin yang pertama, yaitu tahapan alur dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl. Dalam tahapan alur terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap awal, tahap tengah, dan kemudian tahap akhir. Pada tahap awal, biasanya menceritakan tentang pengenalan latar berupa tempat, waktu, dan suasana, serta tokoh. Nah, pada awal cerita, penulisnya memberikan gambaran mengenai tempat para tokoh berada, yaitu di dalam sebuah lift kaca raksasa yang terbukti melalui kutipan berikut. Data 1. The last time we saw Charlie, he was riding high above his hometown in the Great Glass Lift. Nah, melalui kutipan di atas, kita dapat melihat bahwa Charlie sedang menaiki lift kaca raksasa bersama keluarganya. Terlihat pula dari kata the last time we saw Charlie bahwa ceritanya adalah lanjutan dari novel sebelumnya yang mana terakhir diceritakan Charlie lah yang mendapatkan hadiah spesial dari Mr. Wonka, yaitu pabrik coklat milik Mr. Wonka sendiri. Suasana bahagia menyelimuti keluarganya dan hal tersebut terlihat dari kutipan berikut. Data 2. Only a short while before, Mr. Wonka had told him that the whole gigantic, fabulous chocolate factory was his, and now our small friend was returning in triumph with his entire family to take over. Nah, terlihat jelas melalui kutipan tersebut bahwa keluarga Charlie sangatlah bahagia dan tak menyangka bisa mendapatkan hadiah sebegitu besarnya. Setelah sukacita yang mereka ungkapkan, suasana kemudian berubah menjadi menegangkan. Hal ini bermula saat Mr. Wonka mulai menjalankan elevator kaca raksasanya untuk mengelilingi pabrik coklatnya. Namun sangat disayangkan, mereka pergi terlalu jauh ke luar angkasa hingga membuat mereka yang ada di dalam mengapung karena di atas sana tidak ada gravitasi. Nah, hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan berikut. Data 3. The bed was floating about in mid-air. They, of course, were also floating. And every time they got above the bed and tried to lie down, they simply floated up out of it. Nah, terlihat jelas di atas bahwa kasur yang digunakan oleh para lansia tersebut mengapung dan mereka pun turut serta mengapung seperti layaknya sebuah balon. Nah, mereka yang dimaksud adalah para tokoh utama dalam cerita ini. Nama para tokoh tersebut tercantum dalam kutipan berikut. Data 4. Charlie Bucket, our hero. Mr. Willy Wonka, chocolate maker extraordinary. Mr. and Mrs. Bucket, Charlie's father and mother. Grandpa Joe and Grandma Josephine. Mr. Bucket's father and mother. Grandpa George and Grandma Georgina, Mrs. Bucket's fathers and mother. Nah, para tokoh yang dimaksud adalah Charlie, Mr. Willy Wonka, Mr. and Mrs. Bucket, Grandpa Joe, dan
Grandma Josephine, serta Grandpa George dan Grandma Georgina. Mereka terpaksa berada di dalam elevator tersebut hingga mengelilingi bumi dan pada akhirnya sampai di angkasa. Sesampainya di sana, mereka kesulitan bernapas, namun Mr. Wonka selalu memberikan solusi atas apapun masalah yang terjadi. Ketika di sana, mereka melihat sebuah benda asing lain yang mana ternyata setelah didekati, benda asing yang mereka lihat adalah sebuah hotel luar angkasa yang berasal dari Amerika dan diberi nama dengan Space Hotel USA. Nah, hal tersebut dapat kita lihat pada kutipan berikut, yaitu data kelima. Mr. Wonka's great glass elevator was not the only thing orbiting the Earth at the particular time. 2 days before, the United States of America had successfully launched its first space hotel, a gigantic sausage-shaped capsule no less than 1,000 feet long. It was called Space Hotel USA, and it was the marvel of the space age. Nah, di dalam Space Hotel USA tersebut tentu terdapat manusia yang membantu mengoperasikannya. Mereka adalah 3 orang astronot hebat dari Amerika, yaitu Sackworth, Shanks, and Schouler. Hal tersebut dapat kita lihat melalui data ke-6. The capsule they were traveling in was manned by the 3 famous astronauts, Sackworth, Shanks, and Schouler, all of them handsome, clever, and brave. Mereka adalah otak dari misi luar angkasa ini. Ketiganya sangat hebat dalam menjalankan misinya tersebut. Mereka selalu sigap saat ada hal apapun yang terjadi selama mereka di atas sana. Berbeda dengan para astronot tersebut yang memiliki tujuan yang jelas pergi keluar angkasa, Mr. Wonka dan keluarga Charlie yang tidak sengaja keluar angkasa menjalani perjalanan yang unik dan menegangkan. Semuanya terangkum pada tahap berikutnya, yaitu tahap tengah. Baik, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap tengah, yang mana pada tahap ini konflik-konflik mulai dimunculkan dan berkembang hingga menuju puncak konflik yang tentunya menyebabkan berbagai peristiwa-peristiwa menegangkan terjadi. Nah, berikut adalah kutipan yang menunjukkan awal mula mereka bisa sampai jauh ke luar angkasa. Data nomor 7. No, cried Mr. Wonka, struggling to free himself. Let me go. I have things to see to. Don't disturb the pilot. You madman, screamed Grandma Josephine, shaking Mr. Wonka so fast his head became a blur. You get us back home this instant. Let me go, cried Mr. Wonka. I've got to press that button or we'll go too high. Let me go. But Grandma Josephine hang on. Charlie, shouted Mr. Wonka, press the button. The green one, quick. Dapat dilihat melalui kutipan di atas bahwa Grandma Josephine terus mengoceh dan mengganggu konsentrasi Mr. Wonka yang sedang fokus menunggu waktu yang tepat untuk menekan sebuah tombol agar elevator yang dikendarainya tidak melesat terlalu jauh. Namun nyatanya Mr. Wonka terlambat menekan tombol tersebut hingga mengatakan bahwa mereka sudah berada di luar area bumi. Hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan berikut. Data 8. We are now rushing around the Earth at 17,000 miles an hour, Mr. Wonka said. How does that grab you? Nah, Mr. Wonka menyatakan bahwa mereka saat ini sedang mengelilingi bumi dengan kecepatan tertentu, yang mana sudah jelas menandakan bahwa mereka melesat jauh menuju luar angkasa. Terdapat berbagai perselisihan yang terjadi di dalam elevator tersebut, dimulai karena kesulitan bernapas, kemudian tubuh yang mengapung, dan masih banyak hal lainnya. Setelah beberapa waktu di luar angkasa, ternyata manusia yang sedang di luar angkasa bukan hanya mereka, ada pula orang lain di sana. Mereka pun demikian, merasa bahwa mereka adalah satu-satunya makhluk bumi yang di luar angkasa. Karena demikian, ketika melihat ada benda asing lain yang mana yang dimaksud adalah elevator kaca Mr. Wonka, mereka khawatir dan langsung mencurigainya.
Hal tersebut dapat kita lihat pada data ke-9. "Hello Huston," he cried into the mic. "There is something crazy going on up here. There is a thing orbiting ahead of us, and it's not like any spaceship I have ever seen. That's for sure. Describe it at once. Order ground control in Huston." It's all made of glass, and it's kind of square, and it's got lots of people inside it. They are all floating about like fish in a tank. Para astronot yang bertugas di transport kapsul dan Space Hotel USA kemudian mengabari pihak-pihak yang ada di bumi bahwa mereka melihat sesuatu yang asing dan mereka heran karena tidak pernah melihat benda tersebut. Kecurigaan mereka semakin menjadi setelah mereka melihat lebih dekat untuk memastikan apa yang ada di dalam benda asing tersebut. Setelah cukup terlihat, mereka mengabarkan bahwa di dalamnya terdapat beberapa manusia dan sebuah kasur. Sontak hal tersebut membuat Presiden Amerika yang mendengarkan terkejut, kemudian ia berpikir keras mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Sang presiden menganggap bahwa kasur yang mereka lihat bukanlah kasur sungguhan, melainkan bom yang akan digunakan untuk menghancurkan proyek mereka. Hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan berikut. Itu data ke-10. All 8 of desperados had climbed into the Space Hotel and they had taken their bomb with them. Di sini diperlihatkan bahwa para penumpang elevator kaca raksasa pergi menuju ke Space Hotel dipicu rasa penasaran dalam diri mereka. Namun disebutkan juga di atas bahwa mereka dituduh sembari membawa bom ke sana. Sesampainya di sana, tentu Mr. Wonka dan keluarga Charlie takjub dengan apa yang mereka lihat di sana. Namun, tidak berselang lama, ada suara yang berisi peringatan terdengar jelas oleh mereka. Hal ini dapat kita lihat melalui kutipan berikut yang ada pada data ke-11. "Attention, the 8 foreign astronauts. This is Space Control in Houston, Texas, USA. You are trespassing on American property. You are ordered to identify yourself immediately. Speak now." "Shh," whispered Mr. Wonka, finger to lips. There followed a few seconds of awful silence. Nobody moved except Mr. Wonka, who kept saying, "Shh, shh." "Who are you?" boomed the voice from Huston, and the whole world heard it. "I repeat, who are you?" shouted the urgent, angry voice. Peringatan tersebut memang sudah jelas ditunjukkan kepada Mr. Wonka dan keluarga Charlie, namun di sini Mr. Wonka sengaja tidak langsung mengakui bahwa mereka adalah manusia dari bumi. Waktu terus berjalan, dan peringatan tersebut semakin nyaring, hingga pada akhirnya Mr. Wonka bersuara namun tidak mengatakan kalimat yang biasa diucapkan oleh manusia, melainkan kalimat lain yang sebetulnya belum memiliki arti yang jelas. Presiden dan seluruh jajarannya menduga-duga dari mana asal orang-orang tersebut, hingga tercetuslah di benak mereka bahwa penumpang elevator kaca raksasa tersebut mungkin berasal dari planet Mars dan Venus. Hal tersebut membuat Mr. Wonka dan yang lainnya gembira karena disebut makhluk dari Mars dan Venus. Setelah menduga bahwa Mr. Wonka dan keluarga Charlie adalah makhluk dari Mars dan Venus, mereka semua dikejutkan dengan datangnya makhluk lain yang bentuknya sama sekali bukan manusia. Makhluk yang dimaksud ada dalam kutipan berikut. Data ke-12. "Vermisius Needs," he cried. "That's what they were." He sounded the needs like that. The end has come," screamed Grandma Georgina. "He'll eat us all," cried Mrs. Bucket. "In one gulp," said Mr. Bucket. "We're done for, Charlie," said Grandpa Joe. Charlie nodded. He couldn't speak or make a sound. His throat was seized up with fright. Makhluk tersebut disebut Vermisius Needs, atau singkatnya disebut Needs, yang mana diketahui bahwa mereka adalah makhluk yang brutal ketika menyerang. Selain itu, mereka juga dijelaskan berbentuk seperti sebuah telur, namun memiliki warna hijau kecoklatan dan dengan mata yang menyeramkan berwarna merah. Melalui kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa keluarga Charlie sangat panik dan ketakutan saat Needs mulai menghampiri mereka. Hal tersebut juga dirasakan oleh para astronot melalui kutipan berikut.
Itu data ke-13. "Hold it!" cried Suckworth. "Oh my lord, here they all come now. They are coming after us. They are swarming out of the Space Hotel. They are coming out in swarms. You'll have to excuse me a moment, Mr. President. No time to talk right now." Para astronot pun panik melihat makhluk asing itu datang, hingga mereka meminta berhenti untuk berkomunikasi dengan pemerintah Amerika yang ada di bumi sejenak. Melihat situasi yang mencekam di area Space Hotel USA dengan kedatangan para Needs, Mr. Wonka dan keluarga Charlie pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali masuk ke dalam elevator kaca raksasa. Namun, saat sudah mulai melaju, mereka melirik kembali ke arah transport kapsul dan Space Hotel USA yang diserang Needs, kemudian memikirkan para astronot dan yang lainnya di dalam sana. Dan pada akhirnya tercetuslah inisiatif untuk membantu mereka agar terhindar dari serangan para Needs dengan menghubungkan sebuah tali antara elevator dan transport kapsul agar nantinya dapat ditarik oleh elevator. Hal ini dapat dilihat melalui kutipan berikut. Data ke-14. "How's the tow rope holding, Grandpa?" Mr. Wonka called out. "They are still with us, Mr. Wonka, sir. The rope's holding fine." It was an amazing sight. The glass elevator streaking down toward the earth with the huge transport capsule in tow behind it. But the long chain of Needs was coming after them, following them down, keeping pace with them easily. And now the hook of the leading Need in the chain was actually reaching out and grasping for the hook made by Needs on the elevator. "We're too late!" screamed Grandma Georgina. "They are going to link up and haul us back." Setelah menghubungkan elevator dengan transport kapsul, ternyata makhluk tersebut masih mengikuti mereka melalui tali yang menghubungkan elevator dengan transport kapsul. Namun hal itu tidak dapat membuat mereka ketakutan lagi, khususnya Mr. Wonka, karena dia tahu bahwa elevatornya tidak dapat ditembus oleh makhluk apapun, dan juga dia tahu kelemahan Needs, yang mana mereka akan terbakar dan mati apabila melewati atmosfer yang ada pada lintasan menuju bumi. Berikut kutipan yang menjelaskan hal tersebut, yaitu data ke-15. "What a splendid sight," said Mr. Wonka. "It's better than fireworks." In a few seconds more, the Needs had blown away in a cloud of ashes, and it was all over. "We've done it," cried Mr. Wonka. "They have been roasted to a crisp. They have been frizzled to a fritter. We're safe." Jelaskan pada kutipan di atas bahwa Needs terbakar dan berubah menjadi asap ketika hendak mengikuti mereka turun ke bumi. Oleh karena itu, mereka terbebas dari Needs setelah melewati atmosfer tersebut dan turun menuju bumi. Inilah akhir dari tahap tengah, ditutup dengan klimaks dari perjalanan dan petualangan Mr. Wonka beserta keluarga Charlie di luar angkasa. Baik, kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu tahap akhir dari alur dalam novel ini. Pada tahap ini, biasanya dipaparkan mengenai berbagai penyelesaian masalah dan akhir dari perjalanan para tokoh dalam novel ini. Melalui kutipan di bawah ini, memperlihatkan akhir perjalanan mereka dari luar angkasa yang mana perlahan mereka pergi menuju bumi, walaupun kemudian terpisah dengan para astronot. Mereka mendarat tepat di pabrik coklat milik Charlie. Hal tersebut dapat kita lihat pada data ke-16. They plunge into a thick bank of cloud, and for 10 seconds they could see nothing. When they came out of the cloud, the transport capsule has disappeared, and the Earth was very close, and there was only a great spread of land beneath them with mountains and forests, then fields and trees, then a small town. "There it is," said Mr. Wonka. "My chocolate factory, my beloved chocolate factory." Mereka semua terlihat sangat bahagia karena bisa kembali ke bumi dan menikmati apa yang ada di pabrik coklat tersebut. Namun sesampainya di sana muncul masalah baru yang lagi-lagi terjadi kepada para lansia. Semuanya berawal ketika Mr. Wonka menawarkan sebuah barang atau benda kepada para lansia.
Nah, barang yang dimaksud adalah Wonka Fight, yang dijelaskan bahwa benda ini dapat membuat usia seseorang muda kembali. Tentu, para lansia tertarik mendengar hal itu. Namun ketertarikan mereka yang berlebihan memunculkan keserakahan dalam diri mereka. Ketika Mr. Wonka memberikan pilnya, mereka memaksa untuk memberikan semuanya dan Mr. Wonka tidak mengelak sama sekali. Kemudian mereka berebut mengenai jumlah pil yang didapat setiap orangnya hingga pada akhirnya semua dibagi rata dan mendapatkan 4 pil untuk setiap orang. Nah, hal tersebut dapat kita lihat melalui kutipan berikut, yaitu pada data ke-17. I want my share, shouted Grandpa George. Come on, Georgina, dish them out. Hey, let me go, you brute, said Grandma Georgina. You're hurting me. Oh! All right, I'll share them out if you'll stop twisting my arm. That's better. Here's for Jasmine and for Georgie and for me. Setelah mendapatkan pilnya, mereka langsung meminumnya tanpa ragu dan rasa khawatir. Ternyata pil tersebut bekerja dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik mereka sudah berubah signifikan. Tetapi karena mereka terbilang terlalu banyak meminum pilnya, yang mana menyebabkan perubahan mereka di luar ekspektasi. Berikut kekhawatiran Mrs. Bucket terhadap orang tuanya yang semakin lama semakin muda. Kita dapat melihat melalui data ke-18. They are all going too far, cried Charlie. They took too much, said Mr. Bucket. Mother's shrinking faster than any of them. Why'd Mrs. Bucket, Mother, can you hear me? Mother, can you stop? Mereka semua panik karena para lansia berubah terlalu cepat dan di luar ekspektasi. Para lansia tersebut kini berubah menjadi bayi, kecuali Grandma Georgina yang berubah menjadi makhluk tak kasat mata yang disebut-sebut berusia -2 tahun. Hal tersebut terjadi karena setiap pil dapat membuat orang yang mengkonsumsinya berusia 20 tahun lebih muda. Bayangkan saja, setiap lansia meminum 4 pil sekaligus, yang mana pada saat itu rata-rata mereka berusia 80 dan 90 tahun. Oleh karena itu, peristiwa tersebut tidak dapat terhindarkan. Nah, kabar baiknya, apapun yang Mr. Wonka buat tentunya memiliki solusi. Mr. Wonka menawarkan untuk membantu membuat para lansia kembali ke keadaan sebelumnya. Berikut adalah kutipan yang menjelaskan mengenai hal tersebut, yaitu pada data ke-19. Vita Wong does the opposite to Wonka Fight. It makes you older. It's what we gave you when you were a menace. It saved you. Nah, pada kutipan di atas diceritakan oleh penulisnya bahwa ada satu benda lain yang dapat mengembalikan keadaan mereka, yaitu dengan Vita Wong, yang mana fungsinya berbanding terbalik dengan Wonka Fight. Vita Wong di sini berfungsi untuk membuat seseorang lebih tua. Oleh karena itu, Mr. Wonka memberikannya kepada semua lansia yang masih menjadi bayi saat itu. Setelah diberikan Vita Wong oleh Mr. Wonka, semua kembali seperti semula. Walaupun Grandma Georgina sempat berubah menjadi makhluk paling tua di bumi karena Mr. Wonka terlalu banyak memberikan Vita Wong-nya kepada Grandma Georgina. Namun kini semuanya sudah kembali dalam keadaan awal. Yang berbeda adalah mereka kini diundang oleh Presiden sebagai bentuk rasa terima kasih mereka terhadap Mr. Wonka dan keluarga Charlie yang sudah membantu para astronot pulang ke bumi dengan selamat. Tentunya hal tersebut membuat mereka sangat bahagia dan gembira karena mereka dapat bertemu langsung Presiden dan mengunjungi gedung yang sangat luar biasa. Hal tersebut dapat kita lihat melalui kutipan berikut, yaitu pada data ke-20 yang mana ini adalah sebuah kutipan dari surat yang dikirimkan oleh Presiden, yang pada intinya berisi tentang undangan kepada mereka. I wish now to show the gratitude of the nation by inviting all 8 of those incredibly brave astronauts to come and stay in the White House for a few days as my honor guests. Nah,
Melalui kutipan tersebut, kita dapat melihat bahwa mereka kini diundang oleh presiden sebagai tamu yang terhormat, dan ini menjadi akhir dari perjalanan mereka setelah sampai di bumi. Namun dalam novel ini tidak diceritakan apakah mereka pergi ke sana atau tidak. Nah, itulah tahapan alur yang dapat saya sampaikan dari tahap awal hingga tahap akhir. Nah, berikut adalah poin kedua atau pembahasan kedua, yaitu konflik yang mempengaruhi alur dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl. Ya, sekarang mari kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu pembahasan tentang konflik, di mana konflik yang mempengaruhi alur dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl, konflik antara Mr. Wonka dan para lansia di dalam elevator kaca raksasa. Konflik itu bermula saat Mr. Wonka sedang bersiap untuk menekan sebuah tombol dalam elevator tersebut, agar mereka tidak pergi terlalu jauh dari bumi. Namun karena ulah para lansia yang tidak dapat mengkontrol keinginan dan juga tidak sabar, sehingga terus mengoceh dan mengganggu Mr. Wonka, hingga pada akhirnya Mr. Wonka terlambat menekan tombol tersebut, dan kemudian mereka semua pergi jauh ke luar angkasa. Berikut dalam kutipan yang memperlihatkan konflik tersebut. "No, no," cried Mr. Wonka, struggling to free himself. "Let me go. I have things to see to. Don't disturb the pilot." "You madman," shrieked Grandma Joseph, shaking Mr. Wonka so fast he had become a blur. "You get us back home this instant. Let me go," cried Mr. Wonka. "I've got to press that button or we go to hide." Let me go, but Grandma Joseph hung on. "Charlie," said Mr. Wonka, "press the one quick. Dahl 1972 halaman 5. Seperti dalam kutipan tersebut, terlihat bahwa para lansia itu sedang menahan Mr. Wonka untuk memencet lift tersebut, yang akhirnya diserui oleh Nenek Joseph bahwa mereka terlalu mengganggu pilotnya. Baik, kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas dapat kesimpulkan bahwa tahapan alur dari novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl ini berbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Tahap awal sendiri pada umumnya memaparkan mengenai waktu, tempat, dan juga suasana serta para tokoh-tokoh melalui novel ini. Tahap awal menjelaskan bahwa tempat mereka berada pada saat itu adalah di dalam sebuah lift raksasa. Untuk suasana sendiri diperlihatkan pada awal keluarga Charlie yang sangat gembira, namun tidak lama setelah itu suasana berubah menenangkan saat elevator raksasa itu mulai meleset jauh. Tokoh-tokoh yang dikenalkan adalah Mr. Wonka, Charlie, Mrs. and Mrs. Bucket, Grand Joe, Grandma Joseph, Grandpa George, dan Grand Georgiana. Tahap tengah pada novel ini menampilkan awal konflik datangnya dari perselisihan antara Mr. Wonka dan para lansia yang terus mengoceh dan mengganggu Mr. Wonka ketika akan menekan sebuah tombol. Dari situlah semua petualangan seru berawal hingga pada akhirnya mereka semua dapat kembali ke bumi dengan selamat. Adapun tahap akhir sendiri diakhiri dengan konflik yang terjadi disebabkan oleh Mr. Wonka Fight yang dibuat Mr. Wonka hingga akhirnya konflik tersebut mereda. Selain tahapan alur konflik yang mempengaruhi alur pun sudah bisa dibahas pada bab sebelumnya. Konflik yang dimaksud adalah konflik yang terjadi antara Mr. Wonka dan para lansia, yang dimana konflik tersebut karena Mr. Wonka yang tidak mengizinkan para lansia itu keluar dari elevator, sehingga mereka terus mengoceh dan mengganggu Mr. Wonka yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menekan tombol khusus.
hingga pada akhirnya konflik tersebut mempengaruhi jalannya cerita dalam novel ini. Karena itu apabila konflik tersebut tidak ada, mungkin mereka tidak yang akan dapat mengalami penakjuban di luar angkasa dan diundang ke White House, Washington DC. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf bila banyak yang kurang dari presentasi kami.